Asyhadu Asyhadu an an la la ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wasyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abdahu wa rasuluh. wa rasuluh. Masyaallah. Masyaallah, ye mastur kadam. Ye mastur kadam. Norwegia, salah satu negara Skandinavia paling bahagia di dunia. Warga negeri Viking ini hidup sejahtera dan makmur di tengah dinamika kehidupan multikultur. Oslo, ibu kota Norwegia, menjadi kota paling ramai. Tidak hanya dari jumlah penduduk, tapi juga ragam etnis yang tinggal di dalamnya. Bermacam etnik, beragam religi hidup berdampingan di Norwegia, dan Islam tercatat menjadi agama yang tumbuh paling subur di negeri ini. Banyak jalan bagaimana tangan Allah bisa menyentuh hati warga Norwegia, bahkan melalui cara yang tidak pernah kita sangka. Di tengah kehidupan yang penuh kebebasan, Islam datang sebagai penerang jalan mereka. Norwegia memang membuka lebar pintu bagi imigran, tidak terkecuali para pendatang Muslim. Inilah yang membuat nama Islam santer terdengar di negeri Salmon. Bahkan perkembangan Islam terhitung cukup pesat. Pada akhir tahun 90-an hanya ada 500 mualaf di sini. Sementara di penghujung 2015 tercatat ada 3.000 mualaf asli Norwegia. Islam dinilai telah menawarkan gaya hidup yang berbeda dan mampu memberi pegangan hidup di antara derasnya arus kehidupan Eropa. Saya jadi ingin tahu bagaimana jalan Allah mempertemukan para mualaf dengan agama rahmat semesta alam ini. Salah satu kisah yang hendak saya dengar terhampar di kota Hamar, 130 km jauhnya di utara Oslo. Sebuah kota kecil berpenduduk 26.000 orang dengan hanya 2 Muslim asli Norwegia tinggal di sini. Satu di antaranya adalah Morten Ibrahim Rosvold Abrahamsen, atau kini lebih akrab disapa Ibrahim. Ia menyimpan cerita tragis sebelum menemukan Islam. How are you? I'm good, alhamdulillah. And you? Alhamdulillah, I'm good also. Please to meet you. Nice to meet you. Come on. Yeah, sure. Pada 22 Juli 2011, kota Oslo gempar dengan sebuah bom yang meledak di kompleks perkantoran. Bom ini hendak menyasar kantor Perdana Menteri Norwegia. Akibat peristiwa ini, 7 orang meninggal dan 30 korban luka parah. Tidak berhenti di situ. Di hari yang sama, sang teroris Anders Breivik melanjutkan aksinya di Pulau Utoya, 40 km dari Oslo. Ia melakukan penembakan membabi buta di pulau kecil ini, di mana ratusan remaja sedang mengadakan kemah musim panas.
Ibrahim ada di antara mereka. Dan 70 nyawa melayang hari itu. Alhamdulillah Allah masih memberi kesempatan hidup kedua pada Ibrahim. This terrorist attack, I think about everything. Why I'm alive, what's the meaning of the life. Lolos dari pembunuhan massal tersebut, ia terus bertanya, kenapa masih bisa menghirup nafas sementara teman-temannya terenggut nyawanya. Before I was not Muslim, I had a lot of mental problems with depression. I tried to kill myself 2 times. Before, I have no peace in my soul, no peace in my brain, and no sabr, no patience at all. Every time I was angry, every time I was very stressed about small things. Hingga akhirnya tangan Allah menyelamatkan dan mengantarnya pada Islam. Sebulan setelah tragedi, ia mantap mengucap 2 kalimat syahadat. Anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masya Allah, Masya Allah, ye mastur kırım. Islam mengubahnya menjadi manusia baru dan merubah cara pandangnya akan kehidupan. Ia pun memilih Ibrahim sebagai nama muslimnya. I feel clean, I feel happy, I feel peace, I feel calm. This is the right path. Alhamdulillah. Di masa lalu, Ibrahim tidak beragama dan tidak bahagia. Pemuda 24 tahun ini selalu merasa ada yang hilang dalam hidupnya. Ia juga sering menjadi bahan olokan teman di sekolah, sehingga membuatnya semakin putus asa. Kini, Ibrahim ringan melangkah menjalani hari-harinya. Ia siap menyongsong masa depan penuh berkah di jalan Allah. Hari ini Ibrahim mengajak saya untuk mendatangi Pulau Utoya, tempat kejadian tragis tersebut terjadi. Ia ingin mengirim doa bagi teman-teman yang telah mendahuluinya. Which one we can buy? This one, red one? Tidak lupa kami membeli bunga sebagai pengantar doa. Pulau Utoya sudah di depan mata. Kami melanjutkan dengan kapal feri untuk sampai di sana. The labor organization. Nah, disinilah di Pulau Utoya ini 5 tahun lalu terjadi pembunuhan besar-besaran yang menewaskan puluhan remaja. Alhamdulillah saat itu Brother Ibrahim selamat dan ia mulai mempertanyakan kehidupannya. Alhamdulillah ia menemukan Islam dan memeluk Islam hingga saat ini. Perasaan Ibrahim tentu saja berkecamuk. Ingatan buruk itu masih sering berkelebat di kepalanya. Sudah 3 tahun ia tidak menginjakan kaki di sini. Setelah peristiwa itu, Pulau Utoya sempat ditutup selama 4 tahun dan baru dibuka kembali setahun silam setelah renovasi panjang. Meski sudah banyak berubah, Ibrahim masih mengingat jelas semua detail kejadian saat itu. Buildings and one gathering place and one coffee. So I buy a coffee. And then I heard shooting, then I heard more shooting, and I
drop my cup and coffee, and I run. One of my friend, he called me to the toilet, and then I hide in the toilet. You can hear them screaming. Yeah, and scream at the head, and scream at, and say to Breivik, don't shoot me, don't shoot me, don't shoot me. And then all was quiet. And here, bang, 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 bang. He shot 15 person in this. Oh, in this building? No more. Ketika maut terasa sangat dekat, Ibrahim hanya bisa pasrah. Ia mengikuti doa-doa yang dirapalkan oleh teman-temannya. At the time between when you wait there, like 1.5 hours between death and life, Yeah. how did you feel at the time? Very scary. But I think the most feeling is the smell of dead people. Saya tidak bisa membayangkan perasaan Ibrahim saat itu. Tinggal sejengkal ambang kematian menantinya. Namun takdir berkata lain. Yeah, because was one woman, a Muslim sister from Kurdistan, Iran. She started to make dua in the toilet because it was Christian girl who recommended to pray. Let's pray together. And we pray, and I just follow the Muslims. I don't know why, but then I cannot speak any Arabic. But the only thing was left from my mouth. It was Amin, 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 Amin. Maybe it's a sign that Allah, inshallah, answer my prayer and save my life. Sang teroris Andres Breivik yang menyamar sebagai polisi kala itu hanya beraksi sendiri. Ia membutahkan peluru kepada remaja yang tergabung dalam Youth Labour Party, sebuah kelompok yang mendukung kehadiran imigran Muslim di Norwegia. Sementara Anders Breivik merupakan anggota partai anti-imigran. Ia menentang gelombang Muslim di Eropa. Ia juga tidak menerima paham tentang keberagaman. The name of people who are dead. Many young, somebody is 8 because they are voluntary. Some police, some, but the most is the young people. Most of them are very young. Yeah. This 18. 17, 18, 19, 20, 15. 2 tahun setelah kejadian tragis tersebut, di Pulau Utoya ini dibangun sebuah memorial place di mana di sini tertulis seluruh nama dari seluruh korban yang jumlahnya sekitar 70 orang, dan di sini biasanya keluarga atau kerabat, teman yang ingin mengenang korban, mereka datang ke sini untuk berdoa atau membawa bunga seperti yang dilakukan oleh Ibrahim. Okay, we can put the flower here. Membaca nama-nama yang tertera dan betapa muda usia mereka, mengingatkan bahwa kematian bisa datang kapan saja tanpa pernah kita duga. Semuanya adalah rahasia ilahi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan jalan mereka ke alam jannah. Bagaimana Ibrahim mengenal Islam tidak lepas dari peran Fahad, seorang Muslim kelahiran Norwegia yang aktif berdakwah di Islamnet, sebuah organisasi Muslim di Oslo. Ketika dilanda putus asa yang begitu hebat, secara tak sengaja Ibrahim melihat para Muslim dari Islamnet sedang berdakwah di jalanan kota Oslo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. First I go back from
go to the train station, but suddenly my body stopped. Then I go back and talk with Fahad. You cannot explain what makes you stop and go back. No, I don't know. Allah Alam. So we continued to speak about Allah, the purpose of life and death, what's going to happen after death. And Ibrahim was agreeing to everything. So he wasn't like those people you meet in the streets who no, they just disregard what you say, they don't care about life, they don't care about death, they just want to live now. Ibrahim was different, he was reflecting, he was thinking deep. Secara gamblang, Fahad menjawab pertanyaan yang selama ini berkecamuk di kepala Ibrahim. Dan tanpa keraguan, saat itu pula ia mengucap 2 kalimat syahadat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Iman stor krem. Iman stor krem. Hidayah Allah memang tidak pernah bisa kita kira. Allah mempertemukan Ibrahim dengan Islam melalui cara yang tak disangka-sangka. Kini, Ibrahim tak pernah lelah bersyukur dengan rahmat Allah yang begitu besar. Semoga iman Islam selalu lekat padanya. Saya kembali melanjutkan langkah di kota Oslo untuk menangkap kisah penuh hidayah dari para mualaf di Norwegia. Sonia Kumarvala nama lengkapnya. Perempuan 18 tahun berdarah Norwegia India ini selalu merasa hatinya tertambat pada Islam. Ia mengenal Islam ketika berusia 14 tahun dan mantap menjadi Muslim sejak saat itu. Melalui Cynthia, sahabatnya yang berdarah Indonesia inilah, secara tidak langsung Sonia mengenal Islam. We went for a lecture in the masjid, and a lady told me that tomorrow is not promised. You don't know if you're going to live tomorrow. And as a Christian, that was like a slap in the face for me, because you're not used to hear something like that. And then I started thinking, should I do it now or what? And I was a bit scared of what my family going to say, because my mom's side is Christian, my dad's side is Hindu, so it's really difficult for them to accept that I choose Islam. So the lady in the masjid told that if you really work now, just leave the rest to Allah. Yeah, I'm really proud of her as well, because she's my closest friend, and that she converted, it really touched me. When she converted, I cried a lot. She was like, she was quiet, but I cried a lot because it really touched me. I'd never seen something like that before. I never really expected her to convert as well. So it was really touching. Luar biasa, bagaimana Allah bisa mengubah hidup seseorang dalam sekejap. Islam telah menuntun Muslim Norwegia menuju kebahagiaan yang nyata di negeri paling bahagia di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Morten Ibrahim. I'm a Norwegian. My name is Sonia Kumarvala. I'm Norwegian and I'm proud to be Muslim. I'm proud to be Muslim.